Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Saya ucapkan selamat malam dan selamat bergabung dalam proses pembelajaran online pada mata kuliah kewirausahaan. Saya ucapkan terima kasih terutama kepada Bapak Dr. Iswadi MPD selaku dosen dan untuk teman-teman mahasiswa-mahasiswi lainnya yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan karena telah memberikan rahmat sehingga kita dapat bergabung di sini. Perkenalkan, nama saya Christian Yosafat sebagai moderator dalam tema pembelajaran ide bisnis catering. Adapun anggota kelompok saya adalah Adelia Putri Nurhidayat sebagai pemateri 1, lalu Mai Eva Evita sebagai pemateri 2, Bagja Rama sebagai pemateri 3, Abda Hamidah Putri sebagai pemateri 4, Tias Hanung Dirakaton pemateri 5, Rahma Putri Adelia sebagai pemateri 6, Nafa Abinaya Putra pemateri 7, dan Taufik Kuswoyo sebagai pembaca kesimpulan. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi penyampaian materi. Saya persilahkan untuk Adelia Putri Nurhidayat untuk membacakan materi yang pertama. Dimohon waktu dan tempat di Pengertian dari bisnis. Bisnis adalah serangkaian usaha yang dilakukan individu atau kelompok dengan menawarkan barang dan jasa untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Arti bisnis juga bisa didefinisikan sebagai menyediakan barang dan jasa guna untuk kelancaran sistem perekonomian. Next. Bisnis catering. Catering merupakan istilah umum untuk usaha yang melayani pemesanan berbagai macam makanan dan minuman siap saji untuk pesta maupun kebutuhan dalam suatu instansi dengan skala yang besar. Industri jasa boga atau usaha catering saat ini telah berkembang sangat pesat. Hal ini dikarenakan keinginan setiap individu untuk memenuhi kebutuhan pangannya dalam kondisi yang sangat sibuk sehingga mereka membutuhkan makanan yang praktis dan siap dikonsumsi. Selain itu, industri jasa boga ini dapat juga melayani berbagai kebutuhan seperti di restoran, fast food, hotel, penyajian makanan di suatu pesta untuk karyawan pabrik dan perkantoran, dan yang lainnya. Pesanan akan diantar ke tempat pesta, tempat seminar, dan sebagainya, beserta pramusaji yang akan melayani tamu-tamu pada acara tersebut. Oke, kepada Saudari Mai Eva Evita, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, selanjutnya ada target pemasaran. Target pemasaran merupakan suatu kelompok konsumen yang menjadi sasaran pendekatan bisnis untuk membeli produk yang hendak ditawarkan. Dengan kata lain, target pemasaran adalah kelompok yang akan dilayani sebagai konsumen dan biasanya mempunyai rentan usia, sifat, dan karakter yang hampir sama. Di sini ada target pasar dari usaha catering. Yang pertama, perusahaan atau kantor yang membutuhkan catering, acara besar seperti pesta dan pernikahan, sekolah yang membutuhkan catering, acara kajian keagamaan, dan acara rekreasi. Kepada Bagja Rama sebagai pemateri ketiga, dipersilakan. Target omset. Sebelum menentukan target omset, kita harus mencari tahu berapa biaya yang dikeluarkan dalam setiap pemesanan catering. Dan juga kita harus menentukan persentase keuntungan untuk target omsetnya. Contoh perhitungannya, jika modal yang dikeluarkan membuat catering sebesar 10 juta dan persentase keuntungan yang harus dicapai adalah senilai 150%, maka biaya yang dikeluarkan atau modal dikali persentase keuntungan dan dikurangi dengan modal dan
dan dikurangi dengan modal. Begini rumusnya, modal dikali persentase keuntungan sama dengan hasil kotor atau laba kotor. Dan laba kotor dikurangi modal sama dengan keuntungan bersihnya. Di sini 10 juta adalah modal yang akan dikeluarkan dan kita menghitung persentase 150% itu untuk keuntungan yang akan didapat. Jadi sama dengan 15 juta rupiah. Kemudian di sini ada pengurangan laba kotor, di sini ada pengurangan senilai 10 juta, jadi hasilnya itu 5 juta itu adalah hasil bersih. Jadi total 15 juta adalah pendapatan kotor yang didapat. Jika diakumulasikan menjadi pendapatan bersih, maka senilai 5 juta. Sudah. Oke, dilanjut. Abda Hamidah Putri. Selanjutnya itu ada modal awal. Yang pertama ada modal untuk peralatan. Untuk membuka usaha catering. Untuk membuka usaha catering, tentu modal utama yang diperlukan adalah peralatan. Berikut rinciannya perlengkapan catering dalam kemasan box. Ada kompor gas 2 tungku 250.000, box atau tempat makan 100 pieces 500.000, sendok dan garpu 32.500, stiker logo 250.000. Rincian di atas adalah perkiraan modal yang kita perlukan ketika mendapatkan pesanan sebesar 100 box nasi. Yang kedua ada bahan masakan. Yang kedua kita juga harus mempersiapkan dan memperhitungkan bahan-bahan masakan apa saja yang kita perlukan. Seperti ayam 350.000, beras 200.000, minyak goreng 100.000, sayur 150.000, bumbu dapur 250.000, kerupuk 100.000, air mineral 90.000, dan lain sebagainya 100.000. Kira-kira seperti itu rincian untuk bahan-bahan masakan yang diperlukan. Dan yang terakhir itu ada biaya operasional usaha catering. Biaya operasional ini sendiri adalah biaya yang berkelanjutan di setiap bulannya. Biaya ini yang berkaitan dengan pengeluaran untuk kegiatan produksi. Dan berikut biaya yang harus diperhatikan. Di sini ada gaji karyawan jika memilikinya 1 juta per orang, kemudian ada listrik, gas, dan transportasi, dan 4 juta. Rincian tersebut bersifat fluktuatif dan bergantung pada harga pasar serta kuantitas yang dibeli. Oke, kepada Tias, silakan. Di sini ada sumber modal yang pertama, tabungan pribadi. Sumber dana pribadi atau biasa disebut bootstrap merupakan cara yang efektif untuk dana awal. Khususnya ketika kita baru memulai bisnis, pengusaha pemula sering mengalami kesulitan mendapatkan dana tanpa terlebih dahulu menunjukkan strategi dan potensi kesuksesan mereka. Nah, kita dapat berinvestasi dari tabungan kita sendiri. Yang kedua, teman atau keluarga. Martin Jelwing, penulis buku bisnis dan pengusaha terkemuka di Amerika Serikat, mengatakan teman dan keluarga bisa jadi salah satu sumber dana modal. Collect inner Diesel sebelum mencarinya di luar lingkaran. Yang ketiga, angel investor. Pengusaha terkenal Richard Harvard mengatakan investor malaikat biasanya adalah seseorang yang berinvestasi di perusahaan rintisan atau perusahaan tahap awal dengan imbalan kepemilikan ekuitas. Yang keempat, crowdfunding. Crowdfunding adalah salah satu cara baru untuk mendanai startup yang akhir-akhir ini semakin populer. Cara kerjanya, seseorang pembisnis akan memasang deskripsi terperinci tentang bisnisnya. Di platform crowdfunding, ia akan menyebutkan tujuan bisnisnya. Yang kelima ada pesangon. Di masa pandemi ini, ada sebagian besar seseorang yang dampaknya dengan kehilangan pekerjaan. Nah, uang pesangon juga bisa menjadi sumber dana untuk modal awal usaha. Kita memanfaatkan sebagai untuk kelangsungan hidup sambil membangun bisnis dan sebagainya. Oke, kepada Saudari Rahma dipersilakan. Selanjutnya ada pesaing bisnis.
Bisnis catering sangat umum ditemukan masyarakat di berbagai acara, sehingga bisnis catering ini persaingannya cukup ketat dan peluang usahanya sangat terbuka lebar. Jadi harus memberikan pelayanan yang terbaik, tujuannya agar tidak berpaling ke usaha catering yang lain. Dari segi konsumen, pangsa pasar usaha catering ada bermacam-macam, mulai dari pesta pernikahan, ulang tahun, atau kantor-kantor yang menyediakan makan siang untuk karyawannya. Berikut beberapa catering. Yang pertama ada Akikah Citra Raya, yang kedua Jayanti Catering, yang ketiga adalah catering, yang keempat My Meal Catering, yang kelima Ara Catering Offers Tangerang, dan yang terakhir ada Agatisa Catering. Oke, dilanjut kepada Saudara Abin. Dipersilakan. Baik. Selanjutnya ada cara promosi bisnis catering, yaitu yang pertama, kirim paket ke kantor-kantor secara gratis dan letakkan flyer promosi dan kartu nama. Yang kedua, membuat sosmed dan aktif untuk membangun branding, taruh info catering di link bio, sesekali posting foto-foto catering kita. Yang ketiga, join ke komunitas-komunitas untuk memperkenalkan brand catering kita secara soft. Yang keempat, building data list konsumen yang sudah ada dan dikelola secara rutin agar ada repetisi. Yang kelima, meminta referral dari konsumen yang sudah order dan berikan konsumen tersebut bonus jika ada closing dari referralnya. Yang keenam, ada meminta testimoni dari konsumen yang sudah membeli dan posting testimonial tersebut atau jadikan iklan. Yang ketujuh, ada ads atau iklan berbayar, misalnya di Google. Saat orang search keyword catering, iklan kita akan keluar. Bisa juga iklan di Instagram atau FB, nanti pas orang klik, masuk ke WA kita, sehingga langsung bisa jadi hot market. Yang kedelapan, membangun tim sales internal dengan target sales. Mereka bisa menggarap market melalui sales call, kirim proposal, sosial media, sampai beriklan. Yang ke-9 ada agen. Untuk sistem agen dengan skema bagi hasil, mirip dengan reseller dalam dunia online. Hal ini membuat kita akan punya banyak agen pemasaran di berbagai tempat secara freelance. Yang ke-10, membuat website profesional untuk menunjang iklan dan memperkuat kualitas dan profesional image bisnis catering kita di target market. Untuk kesimpulan akan dibaca oleh Saudara Taufik Kuswoyo. Waktu dan tempat dipersilakan. Nah, dari materi barusan dapat disimpulkan jika bisnis catering adalah bisnis yang melayani pemesanan makanan dan minuman siap saji dengan jumlah besar untuk kebutuhan pesta maupun instansi. Dengan modal usaha yang minim, namun omset pendapatan tinggi, membuat bisnis catering semakin menjanjikan. Selain itu, setiap saat akan diadakan sebuah acara baik kecil ataupun besar, maka catering sangat diperlukan untuk menjamu tamu yang akan datang. Mungkin itu saja yang dapat disimpulkan. Oke, demikian presentasi kelompok kami. Saya dan teman-teman meminta maaf atas kekurangan presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.